sibuk buktikan itu loh dari atas itu tuh. Jadi Iya, iya. menerangin dari semua typing lu tuh gitu. Dokter Janet pembela DRL dia ngotot banget. Lucu. Ya, jadi bukan benar-benar mau menerangkan mengenai pokok permasalahannya kepada hostnya gitu. Makanya gue bilang ya udah sih, kalau dia membela DRL kenapa? Kamu juga bela Doktif juga kenapa? Gak ada yang salah dengan itu. Mau kita cuci otak. Kalau emang dia menganggap itu paling benar ya nggak Iya, bisa. betul. Bisa kita ubah. Memang harus dari hatinya dia. Hati Betul. orang itu masing-masing. Iya. Gitu. Jadi gini ya, apa user, menurut BPOM host, saya tidak berpendapat menyampaikan rilis BPOM. Oke, gini. BPOM itu juga punya tugas dan kewenangan untuk investigasi terhadap produk ya, produk yang dilaporkan. Nah, setelah investigasi, kemudian dia akan bertanya, setelah investigasi ini, apakah dia bukan investigasi terhadap produk saja, terhadap kerugian dari produk itu, apakah, dan kerugian itu adalah yang terhadap konsumen ya, dan itu harus ada keluhan, harus ada aduan. Kalau tidak ada ya sudah, berarti dia hanya memakai lab BPOM untuk membuktikan bahwa oh ini rupanya tidak ada kandungan white tomato. Nah, terus nanti BPOM juga akan menunggu dari kami-kami nih di Lembaga Perlindungan Konsumen, termasuk LPKSM, YLKI, dan lain-lain. Apakah ada konsumen yang merasa dirugikan dan mau menggugat atas dasar apa? Misalnya penipuan kah? Atau apa kerugian, apa melukai kah? Nah, itu. Jadi BPOM kalau mengeluarkan rilis bahwa oh ini loh bilangnya tadi pakai bibir mujair, rupanya nggak ada bibir mujairnya kandungannya. Nah ya sudah, terus kenapa kalau dia pakai bibir dia tidak pakai bibir mujair? Adakah yang merasa dirugikan gitu? Nah itu ada prosesnya lagi sendiri gitu. Oke, terus overclaim. Oke, overclaim, terkait dengan overclaim itu silakan cari dasar apa undang-undangnya. Berarti kan kalau overclaim terus ada yang dirugikan atas overclaim itu karena apa? Pelaporan atau proses dalam pidana maupun perdata ya. Kalau perdata gugatan, kalau apa pidana itu pelaporan, itu harus ada satu syaratnya baru bisa diproses. Ada korbannya, ada kerugiannya gitu. Dan kerugiannya bisa dibuktikan. Korbannya pun harus bisa dibuktikan. Begitu, user. Nah, dalam hal ini Gitu. Kak Nona, korbannya sekarang siapa Kak Nona? Ya, Maka itu. gini Karena kami dokter. begini, kalau kami aja di Lembaga Perlindungan Konsumen itu, Dokter Janet, kami selalu menunggu tuh. Kalau memang ada produk-produk, nah terus ada tidak korban yang melapor? Gitu. Korbannya katanya dopeng, apa si joker. Ya konsumen Sekarang katanya. begini, iya, Dopeng itu dia memakai produk banyak sekali dalam waktu yang bersamaan. Dia sendiri merusak diri dia. Jadi kalau kena efek dampak terhadap produk yang banyak sekali, gitu ya. Satu, dia sudah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan konsumen yang beritikat baik. Itu saja sudah dilanggar. Yang kedua, konsumen syarat menjadi konsumen itu memakai sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Produk itu harus total sesuai dengan itu cara pemakaian gitu. Kalau dia baru beli kemarin sore, dia pakai malam ini, terus dia review bahwa produk ini jelek karena gue pakai. Nah besoknya lagi dia review dalam waktu 1 minggu dia pakai 3 produk untuk direview bersamaan, bolak-balik. Lama-lama mukanya jadi apa itu? Jadi gaduh-gaduh mukanya itu. Syukur-syukur nggak bolong-bolong gitu mukanya. Hanya gara-gara mereview produk yang sebanyak itu. Udah bolong-bolong muka dia. Nah, maka itu kan saya tanya secara ilmiah lah Dokter Janet. Produk itu kan biasanya komposisi dan cara pemakaian itu kan sudah tertentu ya. Nah, kemudian kalau misalnya satu produk dipakai dalam jangka waktu 3 hari, kemudian dia berhenti tanpa ada celah waktu.
Kan biasanya ada celah waktu ya untuk menetralisir apa kulit kita sebelum kita berganti produk ya. Belum purgingnya apa segala gitu ya. Nah, 3 hari saja kayaknya waktu yang terlalu singkat deh untuk melihat apa efek dari produk kan. Nah, terus dia mencampur dengan apa produk lain lagi tuh. Kemudian nanti dia protesnya adalah kedua produk ini telah merusak muka dia. Itu saja sudah menunjukkan bahwa etika tidak baik dari pengguna apa sebagai konsumen gitu. Betul. Jadi dan itu sudah dipertontonkan secara umum loh ke khalayak. Coba kalau misalnya apa penonton netizen ini cerdas semua, coba lihatlah dia punya apa rentan waktu pemakaian produk di review mengatasnamakan konsumen. Itu berapa lama sih antara satu produk dengan produk lainnya? Bayangkan kalau kita buka VT itu, hampir dalam 1 minggu itu pasti ada VT-VT baru terkait dengan penggunaan produk ini, produk ini, produk ini. Hanya untuk apa? Untuk menghilangkan apa kesalahan terhadap apa pelanggaran terhadap kewenangan. Karena dia tidak punya kompetensi dan kewenangan untuk mereview. Gitu. Nah, maka dia memposisikan diri sebagai konsumen. Sedangkan konsumen aja, syarat sebagai konsumen aja dia sudah tidak memenuhi syarat loh. Karena VT sebanyak itu dengan produk sebanyak itu dengan rentan waktu yang berdekatan. Gitu. Saya aja serem loh membayangkan itu. Hari ini pakai produknya ini, besok pakai apa 3 hari kemudian pakai produknya ini. Habis itu kemudian pakai produknya ini. Gimana itu apa bu dokter aja kalau kasih apa kalau perawatan skincare langsung di apa di kliniknya Bu Dokter pasti kan ada resep ya, by resep ya kalau yang pakai apa label biru ya untuk yang bermasalah sekali ya. Iya. Tidak sembarang pakai kan dan tidak boleh mencampur ya. Biasanya kan ada perintah dari dokter ya selama pemakaian ini jangan mencampur dengan produk yang begini. Hanya pakai ini saja. Biasanya kan begitu ya, dokter ya. Betul. Betul. Iya, betul. Kalau pakai produk dokter ya jangan campur-campur. Nanti kalau ada risiko dari lainnya nanti kan nggak jelas risikonya dari mana kan begitu. Iya, gitu. Faktanya ya dirimu lari nih user. Faktanya polisi tetapkan DR. Jangan lari begitu pernyataan kamu. Kamu harus tetapkan kamu kalau misalnya mau apa yakin dengan suatu hal itu aja kamu kejar. Jangan kamu lari. Ini kamu lari nih loh. Kamu kehabisan bahan terus lari nih. Faktanya polisi tetapkan DRL sebagai tersangka dan sudah teruji juga melalui pra peradilan. Ya TSK itu Balik bukan lagi ke produk ayo. ya TSK dia tetap sebagai tersangka Udah itu debat kan bukan berarti dia sebagai terpidana atau memang telah melakukan pidana itu masih perlu diuji dulu. Dia belum terpidana, Cok. Ya, ada azas praduga tidak bersalah itu berlaku. Jadi nggak usah giring-giring opini kalau udah tersangka itu udah pasti pelaku terpidana begitu. Udah nggak asik user ini. Iya sama tuh. Betul apa Mbak Feni, Doktif aja TSK. Iya Bu Sukma. Dua kasus Bener, lagi Bu, TSK-nya. nggak asik memang. Dua kali lagi TSK-nya. Iya. Polisi Bang menganggapnya Lempong waktu itu ajukan prapit juga ditolak kok. Betul Miss Nim, betul C. Polisi menganggap Dokpeng itu konsumen host dan ada barbuk. Coba user, kamu lihatlah konsumen. Tadi kan saya sudah ulang-ulang, dia harus membuktikan diri sebagai konsumen. Yang kedua, konsumen yang beritikat baik, gitu. Kamu pernah nggak beli ini Indomie lagi ya, paling gampang Indomie deh. Kamu khusus pergi ke Indomaret beli Indomie, dibawa pulang bukan dimasak tapi dibejek-bejek gitu. Dibejek-bejek habis itu dibuang. Terus kamu bilang, "Indomie ini nggak tahan bejek." gitu. itu adalah contoh dari seorang konsumen yang tidak beritikat baik. Dia bukan untuk dipakai. Dia seolah-olah jadi konsumen, iya dia beli sendiri untuk dia. Tapi dibejek-bejek tuh, dibejek-bejek.
Terus dia berpikir bahwa nanti setelah dimasak harusnya Indominya itu apa jadi ngumpul kembali menjadi satu lagi tuh, gitu. Baru dia bilang, ini Indomie gak sesuai nih dengan gambarnya nih, gitu. Itu konsumen yang tidak beritikat baik itu, karena memang khusus untuk mencari kesalahan dari produk, gitu. Betul, Miss Nim, betul C, betul itu. Ya semoga lah user, kita doakan dirimu ini bisa bisa kembali ke jalan yang benar ya. Nuntut Indomie. Nuntut Indomie. Betul. Indomie sekarang semakin kecil, tapi untung rasanya masih masih enak. Saya sebenarnya mau nuntut itu apa beng-beng ya, karena sejak tahun 90-an sampai sekarang dia mengecil. Kalau orang tua tuh kan cenderung mengecil, Kak Nona. Oh iya, betul. Yang tadinya apa masa muda dia tinggi banget ya. Ah, Iya ya, aneh ya dokter ya. Kenapa iya. begitu ya? Makin apa kayak oma-oma kita ya, di foto mereka kan tegak tinggi gitu ya. Habis itu pas mereka tua itu mengecil, jadi pendek, jadi sekita gitu. Gitu. Kan ada resopsi Iya. tulang, kropos gitu kan. Itu. Ya. Penyusutan ya, tulang menyusut ya. Iya. Oh, Jadi ini kan iya. tuntutan Oke, oke. PRL ini kan dia dituntut apa itu namanya undang-undang kesehatan ya Kak Nona ya. DRL saya belum belum melihat itu apa Bu Dokter. Nanti kayaknya saya pelajari dulu ya biar nggak salah-salah ngomong deh. Nanti kena lagi model-model kayak user gini. Ya. Saya nggak takut sama apa pandangan yang berbeda ya. Kayak user ini ya nggak apa-apa. Masyarakat pada umumnya ya kayak user begini susah diomongin, diajarin yang benar, dia yakin sendiri, malah mau balik mau ngajarin orang gitu kan. Is oke. Masyarakat rata-rata kayak gitu kok. Yang IQ-nya Maka itu 8 apa ya Nona ya. iya, mungkin begitu. Iya. Heeh. Maka itu VT saya terakhir itu orang bodoh susah untuk apa nanti dia akan apa disadari dengan oleh keadaan. Jadi kita nggak usah berusaha untuk apa sadari dia bahwa Nah, seperti waktu itu NM nggak meres, NM nggak meres. Kan paling akhirnya benar paling hebat. Iya. Enggak kok, saya nggak bilang paling benar, paling hebat, enggak. Tapi lebih kompeten daripada Anda, yes, pastinya. Lebih kompeten pasti. Sekolahnya lebih tinggi daripada Anda pasti. Gitu. Pengalamannya lebih banyak pasti. Nah, gitu. Khususnya hukum ya. Kalau kamu ternyata di balik ini kamu ternyata adalah seorang dokter, ya berarti kamu kompeten di bidang kamu, tapi kamu tidak kompeten di bidang saya. Gitu. Boleh diadu. Tapi saya adunya lewat peradilan ya, nggak bisa adu mulut lewat apa medsos, karena saya bukan pengacara medsos, sorry ya. Oh iya kan, lebih kompeten. Yes. Nyatanya saya jadi ahli tuh di peradilan mana aja dibayar mahal sayang. Nggak mungkin loh orang bayar saya mahal untuk apa suatu yang salah. Gitu. User, kamu tuh ad hominem aja. Kamu kayak siapa ya? Jadi teringat sama yang lagi di dalam buwi. Kalau udah kalah debat atau kalah argumen, lalu ad hominem. Kamu paham nggak ad hominem itu artinya apa? Coba buka Google lagi dulu. Buka Google, ketik dulu. Nah, kalau sudah dapat ad hominem, coba kasih tahu sama pemisah yang lain. Coba, apa itu ad hominem? Lagi buka Google, Bu Sukma. Iya betul, Bu Feni. Enggak, saya enggak menang sendiri. Dari tadi loh saya bela kamu juga.
nggak nyerang pribadi, saya nggak tahu pribadi kamu. Yang kita tahu nama kamu adalah user. Iya, betul. Betul, C. Miss Mim. Kasih tahu itu si user memang. Tapi asik kalau ada kayak user nih, asik ya. Bu Joki, mau Mahir, apa Dokter Janet. Biar ini nih, biar hidup itu lebih berwarna. Karena ada orang cerdas semua, kan kalau tidak ada yang bodoh cerdas itu tidak akan kelihatan cerdas. Udah, nggak usah diladenin itu, kita bahas topik yang lain. Dia sudah kehabisan ini. Biar Cece dia nggak ini. ngaku apa ini? Ada Mbak Tasya, Apa? Menang sendiri. Nggak ngaku. Ini ada Mbak Tasya. Kalau nggak salah tadi ya, Mbak Tasya kita mau ngebahas soal Naya ini. Coba aku cek lagi ya, Mbak Tasya.